Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmarina Mazaya dengan NIM 2051321. Kali ini saya akan menjelaskan materi pribadi bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa. Pertama, bagi orang bertakwa adalah dermawan, yaitu mereka yang suka berinfak baik dalam keadaan lapang maupun susah. Kedermawanan itu merupakan suatu bentuk kepedulian sosial, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Yang kedua adalah sabar, yaitu mereka yang senantiasa tahan terhadap berbagai penderitaan dan kesulitan, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Ketiga adalah mereka yang mampu menahan marah manakala bisa melampiaskannya, dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 134. Yang keempat adalah mudah memaafkan, yaitu mereka yang bisa secara tulus memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya. Surat Al-Imran ayat 134. Yang kelima, bagi orang yang bertakwa adalah mereka yang suka sholat malam dan banyak beristighfar, dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 17-18. Kemuliaan orang yang bertakwa. Pertama, orang yang bertakwa memperoleh derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti yang tertuang di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, orang yang bertakwa akan memperoleh jalan keluar dari segala persoalan hidupnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2. Yang ketiga, orang yang bertakwa akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangkanya. Hal ini seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. Yang keempat, orang yang bertakwa akan senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam setiap urusannya. Hal ini tercantum dalam firman Allah surat At-Talaq ayat 4. Takwa dan kesalahan pribadi. Kesalahan pribadi hanya mementingkan ibadah yang semata-mata berhubungan dengan Tuhan dan kepentingan diri sendiri, lebih menekankan dalam mementingkan pelaksanaan ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan zikir. Sementara pada saat yang sama mereka tidak memiliki kepekaan sosial dan kurang menerapkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan bermasyarakat. Hanya mementingkan hablum minallah tidak disertai dengan hablum minannas. Takwa dan kesalehan sosial. Kesalehan sosial menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial, bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat konsen terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati. Kesalahan sosial dengan demikian adalah suatu bentuk kesalehan yang tak cuma ditandai oleh ruku dan sujud, puasa, haji, melainkan juga ditandai oleh seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebaikan untuk orang-orang yang di sekitarnya. Sehingga orang merasa nyaman, damai, dan tentram berinteraksi dengan bekerja sama dengan dan bergaul dengannya. Yang kedua, yaitu integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam bentuk insan kamil. Pengertian iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Islam adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya. Rukun Islam adalah syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan ibadah haji jika mampu. Sedangkan ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan hamba tidak melihatnya, maka dia melihat hamba. Relasi iman, Islam, dan ihsan. Mukmin pasti muslim karena orang yang telah merealisasikannya iman sehingga iman itu tertanam kuat di dalam hatinya, pasti akan melaksanakan amal-amal Islam atau amalan lahir. Dan belum tentu setiap muslim itu pasti mukmin, karena bisa jadi imannya sangat lemah sehingga hatinya tidak meyakini keimanannya dengan sempurna, walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya, sehingga statusnya hanya muslim saja dan tidak tergolong mukmin dengan iman yang sempurna. Dengan demikian, jelaslah sudah bahwasannya agama ini memang memiliki tingkatan-tingkatan, di mana satu tingkatan lebih tinggi daripada lainnya. Tingkatan pertama yaitu Islam, kemudian tingkatan yang lebih tinggi dari itu adalah iman, kemudian yang lebih tinggi dari tingkatan iman adalah ihsan.
Pengertian insan kamil. Insan kamil adalah penampakan atau mazhar diri Tuhan paling sempurna, meliputi nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala memilih manusia sebagai makhluk yang memiliki keunggulan atau tafadul atau ahsani takwim, ciptaan yang paling sempurna. Menurut istilah Al-Quran, disebut demikian karena di antara seluruh makhluk Tuhan, manusialah yang paling siap menerima nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Makhluk lainnya hanya bisa menampakkan bagian-bagian tertentu, bandingkan dengan mineral, tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan malaikat tidak mampu mewadahi semua nama dan sifatnya. Pendidikan insan kamil dalam Islam. Berdasarkan konsep Ahmad Tafsir di atas mengandung arti bahwa konsep insan kamil sangat relevan dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu sama-sama ingin membentuk manusia atau peserta didik yang cerdas, beriman, dan bertakwa. Menurut Ahmad Tafsir, insan kamil haruslah jasmaninya sehat, serta kuat, berketerampilan, akalnya cerdas, serta pandai, hatinya penuh iman kepada Allah. Pendapat Ahmad Tafsir tersebut menunjukkan bahwa manusia yang sehat, kuat, cerdas, dan takwa merupakan karakteristik pribadi insan kamil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.